Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opin Dedi Purwanto dari Prodi 3PA2. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang filsafat pendidikan, idealisme dan realisme. Pembahasan yang pertama yaitu tentang filsafat pendidikan, idealisme. Idealisme itu berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua kata. Yang pertama idea dan yang kedua lisme. Idea itu berarti ide-ide atau gagasan-gagasan atau pikiran yang muncul di benak manusia. Dan yang kedua yaitu lisme, atau kepercayaan mengenai sesuatu. Jadi idealisme itu adalah ide-ide yang muncul dari manusia mengenai yang menyangkut masalah pendidikan. Nah, tokoh-tokoh dari aliran idealisme ini yaitu seperti Plato, Elia, Hegel, David Hume, dan Al-Ghazali. Nah, yang selanjutnya itu konsep dasar aliran idealisme, baik itu mengenai guru dan siswa. Nah, konsep dasarnya yaitu bahwa aliran idealisme ini lebih mengutamakan yang namanya ide-ide atau pikiran. Nah, atau bisa disebut sebagai mahasiswa atau siswa itu bebas dalam berpikir. Mereka bebas dalam berpendapat, mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan gagasannya, mengeluarkan ide-idenya. Contohnya seperti kursi. Nah, dalam aliran idealisme ini, sebelum adanya kursi tentu adanya ide-ide yang muncul dari manusia. Dari bahan apakah kursi akan dibuat, dengan apakah akan membuatnya, dan bagaimanakah kursi itu akan dibuat dan kapan kursi akan dibuat. Itu contoh daripada idealisme. Dan di dalam aliran idealisme ini, selain dari bebas berpendapat, tentunya kita tidak boleh menyalahkan pendapat orang lain. Kita tidak boleh menyalahkan ide-ide yang keluar dari benak orang lain ataupun dari pikiran orang lain. Karena di dalam aliran idealisme ini mereka itu bebas untuk berpendapat. Karena yang namanya filosofi, yang namanya kita itu berpikir, tergantung kepada siapa yang berpikir, apa yang dipikirkan, dan bagaimana cara dia berpikir. Nah, konsepnya yaitu yang selanjutnya tentang guru. Guru di dalam aliran idealisme ini yaitu guru itu sebagai pedoman, sebagai contoh, atau sebagai pendukung, sebagai pendorong bagi siswanya ataupun mahasiswa dalam belajar. Misalnya yang namanya guru itu dicontoh, mulai dari misalnya berpakaian, adab seorang guru, tata cara berbicara, cara bergaul dengan siswa ataupun mahasiswa. Itu guru itu dicontoh, dan guru itu wajib memberikan contoh kepada mahasiswa ataupun siswa dengan contoh yang baik seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam berbicara dengan yang lebih muda dari kita. Misalnya yang kita berbicara dengan orang yang lebih tua, adab kita dengan orang tua, adab kita dengan teman sebaya, dan lain sebagainya. Maka hendaknya seorang guru itu menjadi contoh bagi seorang siswa. Contoh yang bagaimana? Yaitu contoh yang baik budi pekertinya, yang baik adabnya, yang baik tata cara berbicaranya, lembut dalam penyampaian mengajar, yang mudah dipahami dan dimengerti oleh siswa ataupun mahasiswa. Nah, selanjutnya siswa atau mahasiswa. Kedudukan mahasiswa atau mahasiswa. Sebagai mahasiswa, kita hendaknya mematuhi apa yang diperintahkan oleh guru, hormat kepada guru. Menurut aliran idealisme ini, mahasiswa bebas berpendapat. Kita boleh menyampaikan apa saja yang kita pikirkan, menyampaikan apa ide-ide yang muncul dari kepala kita, misalnya yang ide-ide yang
ada yang kita pikirkan, boleh kita sampaikan. Nah, tidak ada yang namanya pembatasan untuk berpikir menurut aliran idealisme ini. Karena di dalam aliran idealisme ini kita itu bebas untuk berpendapat. Nah, sebagai seorang siswa atau mahasiswa, kita hendaknya mencontoh seorang guru, yang mana guru yang kita contoh itu bukan sembarang guru. Ada juga guru-guru yang misalnya tidak baik untuk dicontoh, karena yang namanya manusia itu pasti ada salah dan khilafnya. Karena itu merupakan karakter dari guru, misalnya memang sudah karakter orangnya mungkin ada yang kita tidak senang, maka kita tinggalkan. Maka yang kita ambil, yang kita tiru dari guru-guru adalah hal-hal yang baik yang kita senangi. Yang pastinya itu adalah hal yang positif. Nah, metode penyampaian dalam aliran idealisme ini ada dua, yaitu dengan tata cara yang pertama ceramah dalam artian yaitu guru menyampaikan, dan sebagai seorang mahasiswa kita itu mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh guru, apa yang dijelaskan oleh guru, apa yang diperintahkan dan apa yang diberikan, dan kita sebagai siswa wajib mendengarkan dengan baik. Maka itu merupakan metode dari aliran idealisme ini, yang pada intinya dalam metode ceramah ini yaitu kita bertukar pendapat. Nah, guru menyampaikan pendapat dan siswa mendengarkan pendapat. Nah, nanti jika ada kesalahan ataupun ada yang perlu didiskusikan, maka seorang mahasiswa diberikan kesempatan untuk berpendapat. Yang namanya idealisme, kita itu bebas untuk berpikir. Yang namanya berpikir itu beda-beda, karena setiap orang itu beda-beda cara berpikirnya, cara pola pikirnya itu berbeda. Maka di dalam aliran idealisme ini menggunakan metode ceramah. Dan yang kedua ada diskusi. Nah, selain dari metode ceramah, ada juga di dalam aliran idealisme itu metode diskusi, yang mana dengan cara diskusi ini kita itu bertukar pendapat, bertukar pengalaman, bertukar ide-ide. Nah, dari ide si A, ide si B kita gabungkan, maka ini merupakan metode dari aliran idealisme. Dan yang kedua yaitu ada filsafat pendidikan tentang realisme. Realisme itu berarti dapat dikatakan real dalam bahasa Inggrisnya, yaitu nyata, sungguh-sungguh ataupun benar-benar ada gitu, nampak bentuk dan wujudnya. Nah, berbeda dengan aliran idealisme. Aliran idealisme itu mereka lebih mengutamakan ide, seperti kursi tadi. Seperti kursi, timbul ide maka timbullah kursi. Nah, tetapi di dalam aliran realisme itu ada kursi barulah ada ide. Itu merupakan pengertian dari realisme. Tokoh-tokoh dari aliran realisme ini ada Aristoteles, Johann Armos, dan yang ketiga William dan Framas Bacoa. Nah, di dalam aliran realisme ini mereka lebih mengutamakan fakta ataupun yang benar-benar nyata, bentuk yang nyata dibanding cara berpikir. Nah, dalam metode sudut pandangannya mengenai guru itu merupakan guru merupakan hal yang utama bagi mereka, namun tidak bebas dalam berpikir. Mereka hanya terfokus kepada yang namanya kenyataan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.